Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila qiyamis sa'ah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Jamaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, a'azzakumullah wa rahimakum, yang semoga dimuliakan Allah dan selalu dirahmati olehnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang masih mencurahkan kebaikan dan nikmatnya kepada kita. Termasuk kita masih diberi pendengaran, penglihatan, dan juga nikmat akal yang sangat mahal, dan juga kita masih diberi olehnya kesempatan, kemauan dan kemampuan untuk berusaha menambah kebaikan dengan menambah pengetahuan tentang agamanya, sebagai bentuk persiapan untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan kubur kita, karena kita pasti akan ditanya tentang siapa Rabb kita, siapa Tuhan kita, siapa Nabi kita, dan apa agama kita, dan apa ilmu kita, dari mana ilmu kita ambil. Sehingga dengan terus berusaha mengkaji ilmu, mengenal Allah Ta'ala, mengenal Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, dan mengenal dinul Islam, baik dari segi akidah sebagai pokok-pokok agama ini, ataupun dari segi fikih ibadah, dan bagaimana ibadah yang berkualitas sesuai petunjuk, dan berusaha mengambil ilmu dari sumber yang terpercaya, Al-Quran dan As-Sunnah, dengan pemahaman yang ditunjukkan benar oleh Quran dan Sunnah, yakni pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dengan itu harapan kita termasuk hamba yang diteguhkan nantinya dalam menghadapi semua pertanyaan kubur, sehingga setelah itu bisa mendapatkan nikmat kubur, mendapatkan keluasan kubur dan terangnya kubur, dan semoga dengan itu di hari berbangkit kita tidak termasuk hamba yang ketakutan, dan tidak termasuk hamba yang masih mendapatkan siksaan, dan bahkan bisa mewarisi surga Allah Ta'ala, dan harapan kita bahkan bisa di surga yang tinggi, tidak jauh dari manusia yang paling kita cintai, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau dan para sahabat beliau. Dan semoga Allah Ta'ala mengabulkan harapan kita itu. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, melanjutkan materi kajian kita, kitab Aqidah, kitab Lum'atil I'tiqad Al-Hadi ila Sabil Rasyad, yang ditulis oleh salah seorang ulama besar, imam besar dalam madhab Hambali, yakni Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, mengabadikan akidah para ulama di zamannya dan para ulama sebelumnya, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk para ulama madhab. Maka kita dahulu telah sampai kepada penyebutan sebagian sifat-sifat Allah Ta'ala yang disebutkan dalam Al-Quran, di mana yang disebutkan oleh beliau di sini dan ingin beliau bela agar umat Islam tidak kepengaruh orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah,
tidak kepengaruh akidah Jahmiyah, akidah Mu'tazilah yang menolak semua sifat Allah, ataupun juga akidah Kilabiyah, Asy'ariyah dan Maturidiyah yang mengimani sebagian sifat tapi menolak sebagian yang banyak. Dan beliau di dalam kitab ini tidaklah membatasi bahwa sifat-sifat Allah hanyalah ini, tapi yang cenderung beliau sebutkan adalah sifat-sifat yang diingkari oleh sebagian ahlu bid'ah dalam akidah tersebut, yang mengingkari sifat-sifat Allah Ta'ala, baik mengingkari secara langsung atau mengingkari secara tidak langsung dengan cara merubah makna yang mereka istilahkan dengan istilah takwil. Dan dahulu yang pertama beliau bela adalah sifat Allah Ta'ala al-wajhu, sifat yang ada pada zat Allah atau sifat ikhbariyah zatiyah, yakni wajah, bahwa Allah itu memiliki wajah. Karena Allah menetapkan wajah untuk dirinya sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Ar-Rahman ayat 27. Dan itu adalah wajah yang hakiki karena ditetapkan oleh Allah dalam kitabnya dan oleh Rasulullah dalam sunnahnya yang sahihah dan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, bahkan para salaf, sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in menetapkan sifat wajah bagi Allah. Dan itu adalah wajah yang hakiki yang tidak serupa dengan wajah seluruh makhluk. Dan kita tidak boleh menolaknya, kita tidak boleh mempermisalkan dengan wajah makhluk, dan kita tidak boleh menggambarkan bagaimana wajah dia. Dan yang kedua yang beliau bela, yang dahulu sudah kita kaji, ini al-yadani, dua tangan. Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwa Allah Ta'ala memiliki dua tangan karena Allah telah menetapkan dua tangan bagi dirinya di dalam Al-Quran. Sementara kita tidak boleh mengingkari Al-Quran walau satu kata, walau satu ayat, bahkan walau satu kata. Dan juga ini ditetapkan oleh Nabi dalam hadis-hadisnya. Dan juga ijma' salafus saleh menetapkan hal itu. Dan di dalam Al-Quran, di antaranya dalam surah Al-Ma'idah ayat 64. Sedangkan dalam hadis, di antaranya hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, yang semuanya sudah kita kaji pada pertemuan yang lalu. Kemudian termasuk yang oleh Al-Imam Ibnu Qudam Al-Maqdisi ditetapkan dalam kitabnya ini sebagai bentuk pembelaan terhadap sifat-sifat Allah yang diingkari oleh sebagian ahlu bid'ah dalam akidah adalah an-nafsu, an-nafas, yang tentunya nafsullah itu berbeda dengan nafsul makhlukin. Allah tetapkan itu dalam surah Al-An'am ayat 54 dan juga Al-Ma'idah 116. Kemudian yang dahulu terakhir kita kaji adalah sifat Allah Ta'ala Al-Maji' dan Al-Ityan, yakni datang. Yang ini merupakan sifat fi'liyah, sifat perbuatan, di mana nanti diantaranya nanti di hari kiamat, di hari hisab, Allah Ta'ala akan datang. Sebagaimana Allah katakan, waja'a rabbuk dalam surah Al-Fajr ayat 22, dan juga hal yang turuna illa ayatiyahumullah dalam surah Al-Baqarah ayat 210. Dan kedatangan Allah untuk mengadili para hamba di hari kiamat, ini benar-benar otentik, sahih berdasarkan Al-Quran
as-sunnah dan ijma' salaf. Dan tentu kedatangan Allah Ta'ala tidak serupa dengan kedatangan seluruh makhluknya. Tidak serupa dengan kedatangan para malaikat. Kalau para malaikat datang ke padang mahsyar, ya mereka datang. Turun dari langit, datang. Dan mereka berbaris atau bersop-sop menyaksikan pengadilan manusia. Adapun Allah Ta'ala, kedatangannya tidaklah seperti itu tentunya. Karena bumi ini di hadapan Allah itu hanyalah seperti sebuah biji sawi di hadapan manusia. Coba kalau misalnya di atas meja ini ada sebuah biji sawi, sebutir biji sawi. Yang sangat kecil kan, biji sawi tahu ya. Terus dikatakan si fulan datang menghampiri biji sawi itu. Apakah si fulan datang itu berarti dia akan menempati biji sawi itu? Kan tentu tidak, ya enggak? Dia datang mendatangi. Beda dengan ketika ada kutu mendatangi biji sawi. Mungkin bisa jadi kutu itu menempati biji sawi itu. Tapi kalau manusia mendatangi biji sawi tentunya tidak menempatinya. Karena kata Nabi SAW, "Laudi'atil ardu fi yadir rahman, innama kahabbati khardalin fi yadi ahadikum." Seandainya bumi ditaruh di tangan Allah yang maha luas rahmatnya, seandainya bumi ini ditaruh di tangan Allah, niscaya hanyalah seperti sebuah biji sawi ditaruh di tangan seorang dari kalian. Dalam hadis ini Nabi tidak menyerupakan tangan Allah dengan tangan manusia, tapi menyerupakan keagungan Allah Ta'ala dibandingkan besarnya bumi ini, itu seperti besarnya manusia dibandingkan biji sawi. Sehingga kita tidak boleh memaknai datangnya Allah di hari kiamat untuk mengadili para hamba itu seperti kedatangan malaikat Jibril ke mahsyar atau para malaikat datang ke mahsyar. Beda. Beda. Bahkan kita tidak bisa mengatakan kedatangan Allah ke mahsyar seperti kedatangan seseorang menghampiri biji sawi. Itu tadi hanya takrib, pendekatan makna bahwa datang itu di kalangan makhluk pun berbeda. Apalagi antara datangnya Allah dengan datangnya makhluk tentu sangat berbeda. Dan semua sifat Allah dan semua perbuatan Allah, sifat dzat maupun sifat fi'liyah, sifat perbuatan, itu tidak serupa dengan sifat makhluk. Sehingga ketika Allah Ta'ala menyebut datang, kita katakan datang. Ja'a artinya datang. Ya'ti artinya datang. Kalau Allah mengatakan begitu, akankah kita mengatakan, oh enggak datang? Namanya mendustakan, namanya menolak. Ya. Kalau mendustakan ayat, apa akibatnya? Celaka. Berapa kali Allah mengulang-ulang kalimat wailu yauma idzil lil mukadzibin? Celaka pada hari kiamat nanti bagi orang-orang yang mendustakan. Dan termasuk ujian paling berat bagi manusia memang ujian berupa berita-berita gaib. Orang kafir mengingkari, terang-terangan mengingkari.
berita-berita gaib dari Allah dan Rasul-Nya. Itu ujian paling berat. Karena akal manusia seringnya nggak bisa menjangkau. Orang-orang kafir langsung mengingkari, orang munafik meragukannya. Hanya orang beriman yang tetap meyakini bahwa apapun yang dikatakan Allah dan Rasul-Nya, walau akal kita belum bisa menjangkaunya, kita meyakini kebenarannya. Kita imani apa adanya seperti yang dikatakan Allah dan Rasul-Nya, apalagi berkaitan dengan Allah Ta'ala, yang itu adalah bagian dari rukun iman yang pertama. Yang rukun iman pertama itu adalah bagian paling mendasar dalam iman. Maka kita imani tanpa kita ragukan, tanpa kita serupakan, tanpa kita buat permisalan untuknya, dan tanpa kita menggambarkan bagaimana sifat-sifat Allah Ta'ala, perbuatan-perbuatan Allah, termasuk sifat fi'liyah, sifat perbuatan berupa al-maji, datang. Tadi saya membuat permisalan itu bukan untuk Allah Ta'ala, tapi untuk menepis paham bahwa datang itu selalu menempati yang didatangi. Padahal tidak. Konotasi orang yang menggambarkan setiap kali suatu itu datang itu mesti menempati yang didatangi, itu tidak benar. Makhluk aja tidak harus begitu. Apalagi Allah Ta'ala yang memang tidak menempati ciptaannya, tidak menempati alam raya. Jadi kenapa orang-orang kok banyak menolak sifat, tidak bisa mengimani apa yang diberitakan Allah? Karena di benak mereka Allah itu digambarkan seperti makhluk. Para penolak sifat itu semuanya menggambarkan Allah seperti makhluk, kemudian menolaknya, mengingkarinya. Allah tinggi di atas arsy digambarkan seperti raja duduk di atas singgasana, kemudian diingkari sifat itu. Padahal Allah menciptakan arsy itu bukan karena membutuhkan arsy. Allah tidak butuh apapun dari seluruh alam raya ini. Ketika dikatakan ya, datang, digambarkan seperti makhluk datang, akhirnya ditolak. Nah, berikutnya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah mencantumkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 54. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Sehingga dari ayat ini jelas beliau ingin membela sifat mahabbah bagi Allah Ta'ala, yang itu tidak kita temukan pada akidah Asy'ariyah, akidah Maturidiyah yang mengikuti manhajnya Kilabiyah. Sifat cinta, mahabbah, Allah mencintai mereka. Sehingga sifat cinta ini harus kita imani karena Al-Quran menetapkannya, hadis-hadis Nabi menetapkannya, dan ijma' salaf menetapkannya.
Dan di antara dalil Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 54, Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillahu biqaum yuhibbuhum wa yuhibbunah. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa dari kalian murtad dari agamanya, yakni apabila kalian murtad dari agama kalian, niscaya Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Yang kaum itu memiliki sifat adillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Tegas kepada orang kafir, lembut kepada orang beriman, merendahkan diri di hadapan sama orang beriman, dan mereka berjuang di jalan Allah dengan harta, dengan jiwa, dengan lisan, dengan tulisan, melaksanakan perintah Nabi jahidul kufar bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut pada celaan siapapun yang suka mencela. Surah Al-Ma'idah 54. Dan juga Allah banyak mengatakan bahwa Dia mencintai orang beriman. Wallahu yuhibbul mu'minin, yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang beriman, Allah mencintai orang-orang yang suka berbuat baik. Yuhibbul mutatahhirin, mencintai orang yang suka bersuci. Mencintai. Dan apa salahnya Allah boleh mencintai orang yang Dia pilih? Kan tidak salah kan? Tapi para penolak sifat selalu mencari-cari alasan untuk menolak. Mereka bilang, kalau Allah punya sifat cinta, berarti Allah memiliki kelemahan. Loh, kelemahannya di mana? Iya kan, kalau mencintai itu kan cenderung kepengaruh kepada yang dicintai. Dan bahkan al-muhibbu liman ahabba muti'u. Yang mencintai itu cenderung taat kepada yang dicintai. Berarti kan lemah. Posisi mencintai itu lebih lemah daripada yang dicintai. Kita jawab, Mas, itu cintanya jenengan. Itu cintanya manusia. Cintanya manusia memang mengandung kelemahan. Tapi kenapa cintanya Allah Anda serupakan dengan cintanya manusia? Kan Allah dalam satu sifat pun tidak ada yang menyerupai sifat manusia. Allah dalam seluruh sifatnya enggak ada satupun sifatnya itu yang serupa dengan sifat manusia. Kalau Allah mengatakan Dia mencintai, kita katakan Allah mencintai. Berarti Allah punya sifat cinta. Hanya saja sifat cintanya Allah berbeda dengan sifat cintanya makhluk. Selesai. Kenapa harus mengingkari ayat? Banyak ayat, banyak hadis. Maka mereka karena sudah fanatik dengan doktrin kelompoknya, tetap saja sulit bagi mereka untuk menerima ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi yang sahih. Kemudian di antara dalil dari hadis
yang menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat cinta, sifat mahabbah, adalah sabda Nabi SAW ketika perang Khaybar, di mana Nabi mengatakan, la'u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Sungguh bendera komando perang ini akan kuberikan besok kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka keesokan harinya, jadi di malam itu para sahabat sudah bertanya-tanya, siapa ya besok yang akan diberi bendera perang untuk memimpin perang Khaybar. Ada yang berprasangka mungkin Abu Bakar, mungkin Umar, mungkin. Maka besoknya para sahabat dikumpulkan, kemudian Nabi membawa bendera perang itu dan akan diserahkan kepada seseorang. Nabi memperhatikan para sahabat seperti mencari-cari orang yang beliau inginkan untuk diberi. Semua sahabat Nabi ingin diberi itu, bukan karena ingin jabatan sebagai panglima, enggak. Tapi ingin dapat rekomendasi dari Nabi sebagai orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Karena cintanya kepada Allah dan Rasulnya diterima, sehingga dibalas cinta oleh Allah dan Rasulnya. Maka ternyata ya sebenarnya banyak yang dicintai Allah dan Rasulnya di kalangan para sahabat itu. Bahkan mayoritas mereka dicintai Allah dan Rasulnya. Cuman orang yang Nabi inginkan itu enggak ada. Kemudian Nabi bertanya, Aina Ali bin Abi Thalib? Di mana Ali bin Abi Thalib? Maka dijawab, yashtaki ainah, sakit dua matanya. Maka Nabi menyuruh sebagian sahabat untuk menyusul Ali, untuk didatangkan. Kemudian setelah disusul, didatangkanlah Ali bin Abi Thalib. Rasulullah SAW mendoakan kesembuhan untuk dua mata Ali dan meludahi dua mata itu, dan saat itu langsung sembuh seperti tidak pernah sakit sebelumnya. Kemudian diberikanlah bendera perang itu kepada Ali. Dan ini pengobatan yang tentunya hanya Nabi yang boleh melakukan itu ya. Jadi kalau anaknya sakit mata jangan diludahi, ya. Takutnya malah infeksi. Ya. Tapi yang jelas di dalam kalimat Nabi tadi ada kalimat rajulan la'utiyannar rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Sungguh besok akan kuberikan bendera komando perang ini kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Berarti Allah punya sifat cinta. Dan hadis-hadis yang lain banyak. Di antaranya hadis bahwa Nabi menghabarkan bahwa ketika Allah Ta'ala mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril. Dan Allah mengatakan, ya Jibril, inni uhibbu fulana bin fulan fa'ahibbah. Hai Jibril, sesungguhnya aku mencintai fulan bin fulan, maka cintailah dia. Fayuhibbu Jibril. Maka Jibril pun mencintainya. Dan tentu cintanya Allah kepada seorang hamba beda dengan cintanya Jibril kepada hamba itu.
Cintanya Jibril kepada hamba adalah sebatas cinta karena Allah mencintai, maka dia mencintai dengan bentuk cinta ala malaikat. Kemudian malaikat Jibril pun menyeru kepada seluruh penduduk langit, dari langit ke-7 sampai langit dunia. Para malaikat yang menghuni, yang penuh menghuni langit itu, semuanya diperintahkan oleh Jibril untuk mencintai orang yang dicintai Allah itu. Innallaha yuhibbu fulana bin fulan fa'ahibbuh. Sesungguhnya Allah mencintai fulan bin fulan, maka cintailah oleh kalian dia. Maka fayuhibbuhu ahlus sama. Orang yang dicintai Allah itu pun dicintai oleh penduduk langit. Ini menunjukkan Allah punya sifat cinta. Wong cinta sesama makhluk aja cintanya itu beda-beda, ya enggak? Beda-beda. Cintanya bapak kepada anak dengan cinta anak kepada bapak beda. Cintanya seorang dengan binatang ternaknya beda dengan cintanya kepada istrinya, ya enggak? Beda. Bahkan cinta seorang laki-laki kepada seorang wanita atau kepada istrinya, itu cintanya juga beda-beda. Ada yang cinta karena fisiknya, ada cinta karena rupanya, ada cinta karena kebaikannya, tabiatnya, ada yang cinta karena macam-macam. Dan bentuk cinta itu beda-beda. Masa cintanya Allah malah diserupakan dengan cintanya makhluk, cintanya manusia, kemudian ditolak? Mereka menuduh ahlu sunnah yang mengimani apa yang diberitakan Allah seperti ini, menuduh kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Padahal justru merekalah yang menyerupakan. Kita sejak awal membaca bahwa Allah memiliki sifat cinta, tidak terbersit di benak kita bahwa cinta Allah seperti cintanya manusia. Justru mereka yang menolak itu yang suka menyerupakan dulu. Menyerupakan kemudian menolaknya. Dan setelah menolak, menyerupakan lagi dengan makhluk yang enggak punya sifat cinta. Karena makhluk-makhluk mati, ya, itu bisa jadi tidak punya sifat cinta. Tapi ya tidak semua makhluk mati tidak punya sifat cinta. Terbukti Gunung Uhud itu bisa punya sifat cinta dia. Ya. Kata Nabi bahwa Uhud itu mencintai kita, yakni mencintai orang beriman. Gunung yang kita cintai dan dia mencintai kita. Baik. Dan dikatakan wa ajma' as-salaf ala subutil mahabbah lillah yuhibbu wa yuhabbu. Fayajibu isbatu dzalika haqiqatan min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamtsil. Para sahabat, para tabi'in, para atba'u tabi'in semuanya telah berijma' atas benarnya sifat cinta bagi Allah Ta'ala sehingga Allah itu mencintai dan dicintai, sehingga wajib kita menetapkan sifat itu secara hakiki tanpa merubah lafaz maupun maknanya, tanpa menolak, tanpa menggambarkan bagaimana sifat cinta Allah, dan tanpa membuat permisalan untuk sifat cintanya. Bahkan Allah itu cintanya jelas beda. Seseorang mencintai orang lain, dia tidak akan melakukan hal yang tidak disukai oleh orang lain itu. Tapi Allah kalau mencintai seorang hamba malah banyak memberi musibah kepada hamba yang dicintainya.
Nabi mengatakan idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Dalam hadis yang lain yusib minhu. Kalau Allah mencintai seorang hamba, maka Allah memberinya bala. Allah memberinya musibah darinya. Coba. Sehingga manusia yang paling banyak musibahnya dan paling berat musibahnya adalah manusia yang paling dicintai Allah Ta'ala. Siapa? Yakni para nabi. Rasulullah mengatakan asyadun nasi bala'an al-amya thummal amthal fal amthal. Manusia yang paling berat balaknya, paling berat musibahnya adalah para nabi. Kemudian orang-orang semisal mereka dalam keimanan, yakni di bawah mereka, namanya semisal itu enggak persis, di bawahnya. Dan kemudian orang semisalnya lagi, yang iman dan takwanya di bawahnya lagi. Semakin tinggi iman dan takwa seseorang, semakin dicintai Allah. Dan kalau semakin dicintai Allah, semakin banyak diberi musibah. Hanya saja Allah Ta'ala ketika memberi musibah kepada hamba yang dia cintai, Allah juga memberikan kesabaran yang setara atau lebih besar dari ukuran musibah itu. Sehingga musibah itu tidak sampai menyakiti hatinya. Walau kadang menyakiti fisiknya. Karena itu kita lihat videonya orang-orang Palestina, ya kan? Dapat musibah seberat itu. Bahkan ada yang kehilangan semua anggota keluarganya yang jumlahnya puluhan, yang tinggal di rumah yang besar, di apartemen misalnya, yang dibom hancur. Meninggal semua, tapi dia masih bisa mengucapkan alhamdulillah. Ya. Ini menunjukkan bahwa mereka diberi kesabaran yang lebih besar daripada ukuran musibah itu. Sehingga musibah itu hanyalah menghapus dosa mereka, mengangkat derajat mereka, menguntungkan mereka dan sebagainya. Jadi cintanya Allah Ta'ala tidak boleh diserupakan dengan cintanya makhluk, sehingga tidak perlu ditolak karena dianggap terindikasi ada penyerupaan dengan makhluk, sementara Allah tidak serupa dengan makhluk. Karena semua penolak sifat itu alasannya menolak karena takut menyerupakan Allah dengan makhluk. Dengan alasan ayat laisa kamitsli syai', tidak ada sesuatu pun yang semisal Allah, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satu pun yang setara dengan dia atau serupa dengan dia. Dengan alasan itu mereka menolak banyak sekali sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dan Rasulullah tetapkan untuk Allah Ta'ala. Dan para penolak sifat itu telah menafsirkan mahabbah, cinta bagi Allah ini dengan makna thawab, pahala. Waraddu alaihi bima sabaqa fil qaidatir rabi'ah, tentu kita membantah mereka ini dengan apa yang sudah berlalu penyebutannya dalam kaidah yang keempat, yakni bahwa perkataan mereka ini menyelisihi zahirnya dalil. Dalil menyebutkan Allah punya sifat cinta. Allah mencintai orang beriman, mencintai orang yang berbuat baik. Mereka bilang tidak mencintai, tidak punya sifat cinta, berarti menyelisih zahirnya dalil. Sementara mereka untuk merubah makna cinta kepada makna thawab tidak memiliki dalil yang sahih. Enggak punya dalil. Hanya main kira-kira mereka. Kemudian mereka juga telah menyelisihi
Thariqatus salaf, yakni jalannya para pendahulu umat yang saleh, yang dalam surah An-Nisa 115 Allah mengancam siapapun yang menyelisihi jalannya Nabi dan para sahabatnya akan disesatkan di dunia dan dimasukkan jahanam di akhiratnya, yakni apabila enggak tobat sampai matinya. Sementara para sahabat dahulu sudah berpesan berkaitan dengan ayat-ayat yang menyebutkan sifat-sifat Allah Ta'ala. Pesan mereka adalah amirruha kama ja'at bila kaif. Imani apa adanya, sebagaimana datangnya dalil-dalil itu, tanpa menggambarkan bagaimananya. Imani apa adanya tanpa menggambarkan bagaimananya. Nah, kemudian berikutnya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah mencantumkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Fatah ayat 6. Al-Fatah ayat 6. Wa ghadiballahu alaihim, dan Allah pun murka atas mereka. Dan Allah pun marah, murka atas mereka. Jadi Allah marah kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang Yahudi. Dalam ayat ini ditetapkan sifat ghadab, marah bagi Allah Ta'ala, untuk Allah Ta'ala. Allah menetapkan sendiri sifat ghadab, marah itu untuk dirinya. Tentu sejak kita mengetahui ayat yang menyebutkan sifat ghadab ini, tidak terbesit di benak ahlu sunnah bahwa marahnya Allah seperti marahnya manusia atau makhluk. Kalau marahnya makhluk, memang ada keburukannya. Meskipun tidak setiap kemarahan itu buruk. Rasulullah itu juga bisa marah, dan marahnya Nabi itu bukan marah yang buruk. Beliau kalau disakiti fisiknya, dicela pribadinya, bukan kedudukannya, beliau enggak marah. Tapi kalau sudah kedudukan beliau sebagai utusan Allah itu yang dicela, atau hak-hak Allah itu yang dilecehkan, maka beliau marah. Maka kemarahan karena Allah itu bukan marah yang tercela, bukan buruk. Sehingga kalau sifat marahnya Allah malah dimaknai buruk, kemudian ditolak dengan alasan Allah enggak punya sifat buruk, ini adalah ya kurang adab. Marahnya Allah kok dimaknai buruk. Orang yang enggak punya akhlak, enggak punya adab kepada Allah Ta'ala. Sehingga al-ghadab, sifat marah yang dibela oleh Imam Ibnu Qudamah ini adalah ghadab yang harus kita imani bahwa di antara sifat Allah adalah sifat ghadab berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' Salaf. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-93 Allah juga menyebutkan sifat ghadab ini. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu, Allah pun murka padanya, marah padanya dan melaknatnya. Kemudian di dalam hadis yang sahih, di antaranya diriwayatkan Imam Bukhari di kitab Tauhid, yang Imam Bukhari di kitab Sahih Bukhari, kitab paling belakang itu kitab Tauhid. Yang Imam Bukhari di kitab Tauhid itu juga
mencantumkan beberapa sifat-sifat Allah yang diingkari oleh para penolak sifat, tujuannya adalah untuk membela sifat-sifat Allah itu dan agar umat Islam tetap mengimani sifat-sifat itu dan tidak kepengaruh para penolak sifat. Dan di antara yang Imam Bukhari tetapkan dan bela di dalam kitab sahih beliau, di kitab Tauhid, adalah sifat ghadab juga. Di mana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha kataba kitaban indahu faqal arsy inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya Allah telah menulis tulisan di sisinya di atas arsy-Nya, inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya sifat rahmatku, sifat kasih sayangku itu mengalahkan sifat murkaku, sifat marahku. Sesungguhnya sifat rahmatku, sifat kasih sayangku mengalahkan sifat marahku. Dan terbukti walau ada orang membuat marah Allah puluhan tahun, menentang Allah selama puluhan tahun, di akhir hayat dia bertaubat dengan taubatan nasuha, maka Allah mengampuninya dan merahmatinya, menyayanginya dan tidak peduli dengan yang sudah-sudah. Dan bahkan Allah sangat gembira menerima taubatnya dan langsung menyayanginya. Tidak akan mempermasalahkan yang sudah-sudah. Bahkan at-taibu ani dzambi kaman la dzambalah. Orang yang sudah taubat dari suatu dosa seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa itu. Ini menunjukkan bahwa sifat rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah mengalahkan sifat marahnya. Tapi yang jelas hadis ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu tinggi di atas arsy-Nya dengan ketinggian, dengan jarak berapa terserah Allah. Yang tahu hanya Allah. Yang jelas dia tidak menempati arsy dan apa yang di bawah arsy. Dan arsy ini termasuk kubahnya alam raya. Ya. Allah menciptakan singgasana berupa arsy itu, tapi Allah tidak membutuhkan apapun yang dia ciptakan sehingga dia tidak menempatinya. Termasuk kursi yang luasnya berkali-kali lipatnya langit dan bumi yang ditaruh di atas langit ketujuh. Allah tidak membutuhkannya. Yang kata Ibn Abbas radhiyallahu an, sebagaimana dalam Sahih Bukhari disebutkan juga, bahwa al-kursiyu maudi'u al-qadamain. Dalam riwayatnya qadamayir rahman. Kursi itu adalah tempat kedua telapak kaki Allah yang maha luas rahmatnya. Tapi itu adalah bukan untuk ditempati, karena Allah memang enggak menempati ciptaannya. Jadi kan kalau ke museum Solo atau Jogja, di situ ada kursi raja. Di depan kursi ada badukan tempat naruh telapak kaki. Kalau kita tanya, Pak itu kursi apa? Oh itu kursi raja. Kursi raja dulu. Terus itu di depannya itu tempat telapak kaki. Apakah terus kalau kita ke sana kita menemukan ada rajanya yang duduk di situ? Kan enggak. Apa salahnya Allah menciptakan singgasana kemudian tidak membutuhkannya dan tidak menempatinya? Hanya untuk menunjukkan keagungan Dia, supaya para malaikat tahu juga mengenal keagungan Allah dengan mengenal keagungan ciptaannya. Karena agungnya ciptaan itu menunjukkan keagungan penciptanya.
Bahwa penciptanya jelas jauh lebih agung dari ciptaannya. Nah, jadi Allah tinggi di atas arsy, dan nanti akan ada pembahasan itu lebih rinci di bawah, termasuk sifat yang dibela oleh Imam Ibnu Qudamah, bahwa Allah tinggi di atas arsy. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa di antara sifat Allah adalah sifat rahmah, sifat kasih sayang. Dan itu bahkan dalam Quran termasuk sifat yang paling Allah tonjolkan. Bahkan dalam surat Al-Fatihah, nama Ar-Rahman diulang 2 kali, nama Ar-Rahim diulang 2 kali dalam basmalah dan dalam ayat yang ketiga Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan Allah juga mengatakan kata ba'ala nafsih rahmah, Allah menetapkan untuk dirinya sifat rahmah. Yang sifat ini juga ditolak oleh Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Tidak mereka tetapkan. Karena Asy'ariyah hanya menetapkan 7 sifat, kudrah, iradah, ilmun, hayah, sama basar, kalam. Maturidiyah menetapkan 6, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadits, qiyam bi nafsi, wahdaniyah. Mana rahmah? Tidak ada. Ya. Kemudian hadis ini juga menetapkan sifat ghadab bagi Allah Ta'ala. Dan tentu kasih sayang Allah berbeda dengan kasih sayang makhluk. Marahnya Allah berbeda dengan marahnya makhluk. Kasih sayang Allah tidak mengandung unsur kelemahan. Marahnya Allah tidak mengandung unsur keburukan. Karena tidak serupa dengan marahnya makhluk. Nah, wa ajma' as-salaf ala thubutil ghadab lillah. Dan para salaf, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, 3 generasi terbaik Islam itu telah berijma' untuk menetapkan sifat ghadab bagi Allah. Fayajibu isbatu min ghairi tahrif wala ta'til wala takyif wala tamthil. Sehingga wajib bagi kita menetapkan sifat marah tersebut untuk Allah tanpa merubah lafaz maupun maknanya, tanpa menolaknya, tanpa menggambarkan bagaimana marahnya Allah, dan tanpa membuat permisalan untuk marahnya Allah. Wa huwa ghadabun haqiqiyyun yaliqu billah, itu adalah marah yang hakiki, bukan majasi, bukan kiasan, tapi yang sesuai dengan Allah sendiri, sesuai dengan kesempurnaannya dan keagungan dan keluhurannya. Para penolak sifat menafsirkan atau merubah makna ghadab ini dengan makna intiqam, yakni menyiksa. Wa naruddu alaihi bima sabaqa fil qaidatir rabi'ah, tentu kita akan membantah mereka dengan apa yang sudah berlalu dalam kaidah keempat, yaitu bahwa perkataan mereka ini menyelisih zahirnya dalil, dan perkataan mereka ini tidak ada dasar dalilnya yang sahih merubah makna seperti itu, dan mereka menyelisihi ijma' salafus saleh, generasi 3 generasi awal yang saleh. Dan segi keempat, tambahan bahwa Allah Ta'ala telah membedakan antara marah dengan menyiksa. Sehingga marah itu bukan menyiksa, menyiksa bukan marah, tapi menyiksa karena marah. Berarti marah dan menyiksa itu 2 perbuatan yang berbeda, 2 sifat yang berbeda. Maka Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Az-Zukhruf ayat 55, falamma asafuna intaqamna minhum. Ketika mereka sudah membuat kami marah, maka kami pun menyiksa mereka. Berarti marah dulu kemudian menyiksa. Dan bahkan jedanya antara marah dengan menyiksa itu bisa lama. Bahkan kadang Allah dibuat marah oleh seseorang
Ya, dalam waktu yang lama, puluhan tahun kemudian, kadang Allah nggak jadi menyiksa karena hamba ini taubat. Dan jelas beda antara marahnya Allah dengan marahnya manusia. Kalau manusia lagi marah, kadang semuanya dimarahi, ya enggak? Ya, lagi marah sama anak pertama misalnya. Terus anak yang ketiga datang, tahu-tahu ikut dimarahi. Kan? Padahal anak yang ketiga ini enggak ngapa-ngapain. Enggak berbuat sesuatu yang membuatnya marah. Tapi karena ini lagi marah besar, yang lain ikut dimarahi. Itu manusia. Sedangkan Allah Ta'ala ketika marah dengan si fulan, tapi dia ridho dengan yang lain. Ya. Beda-beda. Sehingga tidak bisa diserupakan marahnya Allah dengan marahnya makhluk. Akhirnya setelah diserupakan terus ditolak dengan alasan marah itu buruk. Ini pikirannya orang yang menyerupakan itu begitu. Para penolak sifat memang orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, berkata Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, wa qauluhu ta'ala ittaba'u ma ashatallah. Mereka telah mengikuti apa yang membuat Allah murka. Dalam surah Muhammad ayat 28. Dzalika bi annahum ittaba'u ma ashatallaha wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu karena mereka telah mengikuti apa-apa yang membuat Allah murka dan mereka membenci apa-apa yang Allah ridhoi. Kemudian Allah pun menghapuskan semua amal mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa amal-amal kebaikan itu bisa hapus kalau pemilik amal kebaikan itu melakukan sebab-sebab dihapuskannya amal. Selain kesyirikan, kekufuran adalah kemunafikan. Dan termasuk bentuk kemunafikan adalah orang terbalik dalam menunjukkan rasa cinta dan benci. Mestinya mencintai apa yang Allah cintai, membenci apa yang Allah benci. Kalau sebaliknya, malah mencintai dan mengikuti apa yang Allah benci dan Allah murkai, sehingga menjadikan Allah jadi murka, dan malah membenci apa yang Allah ridhoi dan Allah cintai, berupa ajaran Islam di antaranya, hukum-hukum Islam di antaranya, aturan-aturan Allah, syariat Allah, kok dibenci, maka fa'ahbata a'malahum. Balasannya yang setimpal adalah Allah menghapus semua amal mereka. Karena memang orang itu kalau berbuat kebaikan, berbuat apa yang disyariatkan Allah, tapi padahal hatinya itu membencinya, ini berarti pasti bukan karena mencari ridho Allah, pasti karena mencari ridho manusia. Pasti itu. Alias terpaksa melakukan apa yang dicintai Allah itu karena ingin diridhoi manusia. Maka tidak ada nilainya di sisi Allah, dihapus oleh Allah kebaikan itu. Kemudian yang jelas ayat ini menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat as-sukhtu, murka. Kemudian di dalam hadis, dalil dari hadis yang sahih di antaranya diriwayatkan Imam Muslim, bahwa Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan sifat ridhamu dari sifat murkamu.
Aku berlindung dengan keridhaanmu dari kemurkaanmu. Yakni aku berlindung kepada sifat ridhamu agar aku terhindar dari murkamu. Ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala memiliki sifat ridha dan juga memiliki sifat murka. Ridhonya Allah tidak mengandung kelemahan seperti tuduhan para penolak sifat. Dan murkanya Allah tidak mengandung unsur buruknya sebagaimana tuduhan para penolak sifat yang mereka setelah menuduh itu mereka menolaknya dengan alasan murka itu buruk. Dan Allah enggak punya sifat buruk. Sehingga sifat murka ditolak oleh mereka. Padahal Allah menetapkannya untuk dirinya, Nabi mengimani dan menetapkan sifat itu. Wa ajma'a as-salaf ala thubuti sukhti lillah fa yajibu itsbatu lahu min ghairi tahrif wala ta'til wala takyif wala tamthil wa huwa sukhtun haqiqiyyun yaliqu billah. Dan para salaf, para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in, bahkan para imam Ahlus Sunnah, para imam madhab, semuanya berijma' menetapkan apa adanya, apa yang dihabarkan Allah dan Rasulnya berkaitan dengan sifat-sifatnya. Sehingga wajib kita menetapkannya tanpa merubah lafaz maupun maknanya, tanpa menolaknya, tanpa menggambarkan bagaimananya, dan tanpa membuat permisalan untuknya, dan tanpa menyerupakan murkanya Allah dengan murka makhluknya. Dan itu adalah murka yang hakiki sesuai dengan Allah Ta'ala. Kemudian Al-Imam Ibnu Quddam Al-Maqdisi rahimahullah mencantumkan firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 46, yaitu karihallahum bi'athahum walakin karihallahum bi'athahum, akan tapi Allah membenci keberangkatannya orang-orang munafik berangkat bersama pasukan kaum muslimin, pasukan Nabi dalam jihad. Suatu saat orang munafik itu juga pengen ikut jihad. Kita yang melihat kekuatan pasukan Nabi itu memang ya Masya Allah, dan bisa dibilang selalu menang. Ya. Maka mereka juga ingin dapat ghanimah. Maka mereka itu ada suatu hari pengen ikut berangkat perang bersama pasukan Nabi. Tapi Allah gagalkan. Allah katakan walakin karihallahum bi'athahum, akan tapi Allah membenci keberangkatan mereka. Berarti Allah itu punya sifat benci. Benci kepada orang-orang kafir, benci kepada orang-orang munafik. Dan benci keikutsertaan orang munafik di barisan kaum muslimin karena hanya akan melemahkan barisan kaum muslimin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan dalil dari hadis di antaranya hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari, innallaha kariha lakum qila wa qala wa kathrata su'al wa ida'atal mal. Sesungguhnya Allah itu membenci buat kalian itu 3 perkara, di antaranya adalah 3 perkara yang Allah benci untuk kalian, yaitu mengikuti katanya-katanya, mengikuti kabar burung, enggak jelas sumbernya, enggak jelas kebenarannya, mengikuti gugon Tuhan. Ya. Kemudian Allah juga membenci buat kalian kathrata su'al, banyak meminta untuk kepentingan pribadi atau banyak bertanya hingga bertanya hal yang tidak manfaat untuk ditanyakan. Ini dibenci juga oleh Allah. Dan juga ida'atal mal,
Menyia-nyiakan harta, yakni menggunakan harta untuk yang tidak manfaat. Apalagi untuk yang mudarat. Sekedar tidak manfaat, walau enggak mudarat, itu Allah membencinya. Ya. Apalagi untuk yang mudarat. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat karahah. Karena innallaha karihalakum salasan. Allah membenci untuk kalian itu 3 perkara. Ya. Sehingga al-karahah ini benar-benar sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dan Rasulullah tetapkan untuk Allah. Dan para salaf dahulu juga berijma untuk menetapkan apa yang ditetapkan Allah dan Rasulnya, sehingga tidak pernah diriwayatkan dari sahabat Nabi atau tabi'in atau atba'u tabi'in merubah makna-makna sifat tersebut, sehingga wajib kita menetapkannya untuk Allah tanpa merubah lafaz maupun maknanya, tanpa menolaknya, tanpa menggambarkan bagaimananya, dan tanpa membuat permisalan untuknya, dan tanpa menyerupakannya dengan kebencian makhluk. Dan itu adalah sifat benci yang hakiki dari Allah yang sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Dia. Para penolak sifat merubah makna karahah benci itu dengan ib'ad, menjauhkan. Dan tentu itu menyelisih dohirnya dalil, sementara untuk merubah makna itu mereka enggak punya dalil yang sahih, kemudian mereka menyelisihi manhaj, metode pemahamannya para salaf generasi terbaik Islam. Ini adalah di antara ayat-ayat yang sudah menjadi dalil atau sebagian ayat yang menetapkan sifat-sifat Allah yang sifat-sifat itu diingkari oleh sebagian ahlu bid'ah dalam akidah. Dan itu tidaklah membatasi karena masih banyak sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan di dalam kitabnya, sementara para ahlu bid'ah mengingkarinya atau merubah lafadznya atau merubah maknanya. Dan bab berikutnya yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah yang insyaAllah akan kita kaji pada pertemuan yang akan datang adalah dzikru ba'di ahaditsis sifat, penyebutan sebagian hadis-hadis sifat. Ya, yakni beberapa hadis beliau bela di dalam kitabnya ini supaya umat ini tidak mengingkarinya karena kepengaruh orang-orang yang suka menghakimi Allah Ta'ala. Mereka mensotir semaunya sifat-sifat Allah Ta'ala sesuai selera mereka. Ini dibela oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Tayyib. Sebelum diakhiri mungkin ada 1-2 pertanyaan, silahkan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini maksudnya meminta kepada manusia. Allah membenci bagi kalian itu banyak meminta, maksudnya minta-minta kepada manusia. Allah malah menyuruh kita untuk banyak meminta kepada Allah. Bahkan Allah marah kepada orang yang enggak mau minta padanya. Rasulullah mengatakan, "Malam yas'alillah yaghdab alaih." Barang siapa yang tidak mau minta kepada Allah, maka Allah marah padanya. Jadi maksudnya hadis tadi adalah sesuatu yang dibenci Allah banyak meminta, itu maksudnya banyak meminta kepada sesama manusia. Nah, ada lagi? Nah, alhamdulillah. Betul.
Monggo. Nah, pertama tentang kejadian di Palestina, ini adalah musibah untuk semua kaum muslimin, terutama kaum muslimin yang ada di sana. Itu musibah yang berat. Kita nggak bisa bayangkan kalau itu menimpa negeri kita ini. Ya, nikmat aman itu nikmat yang luar biasa besarnya dan merupakan unsur utama kebahagiaan hidup. Islam didatangkan untuk membahagiakan manusia, bahagia dunia, bahagia akhirat. Dan unsur bahagia itu adalah keamanan dan kemakmuran. Ketika aman dan makmur, maka buahnya bahagia. Ya, keamanan dan kecukupan. Sementara atau karena itulah Nabiullah Ibrahim mendoakan kebahagiaan agar bahagia orang yang menghuni Makkah itu dengan doa minta keamanan dan rizki. Ya, Rabbi ja'al hadal balada amina warzuq ahla minat thamarat. Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan berilah rezeki penduduknya nanti dengan berbagai macam buah-buahan. Nah, di Palestina keamanan ini hilang. Saat ini hilang. Ya, untuk ibadah mereka tidak aman, untuk berlindung di bangunan juga enggak aman, mau di jalan juga enggak aman, ya kan? Nah, ini adalah musibah yang berat. Ya, tercabutnya nikmat aman. Dan saat ini tidak ada hikmahnya dan tidak ada baiknya ketika membahas siapa itu Hamas, siapa itu, ya, tidak ada hikmahnya. Yang jelas saat ini adalah yang harus kita lihat dan kita pikirkan dan kita sikapi adalah bahwa kaum muslimin saudara kita di sana dibantai oleh Yahudi. Dibantai. Ya, secara zalim. Ya. Jadi kita nggak bahas ini karena Hamas atau Hamas itu pimpinannya, ya, atau beberapa tokohnya adalah orang Syiah dan sebagainya. Kita nggak bahas itu lagi dalam kondisi saat ini. Kondisi saat ini adalah kaum muslimin dibantai. Anak-anak yang tidak bersalah, wanita, orang tua, orang sakit, bahkan di rumah sakit. Ya, ini dibantai. Maka minimal yang harus kita lakukan supaya kita di sisi Allah nanti ketika ditanya apa yang sudah kita lakukan, mensikapi saudara kita dibegitukan, ini kita punya hujah di hadapan Allah, kita tidak disalahkan. Pertama adalah selalu mendoakan mereka. Ya, mendoakan keselamatan untuk kaum muslimin di sana, mendoakan kesembuhan buat yang sakit di sana, yang luka-luka, mendoakan supaya Allah memberikan kepada mereka rezeki kecukupan dan mengembalikan keamanan untuk mereka.
Kemudian juga mendoakan kehancuran dan kebinasaan untuk orang-orang zalim Yahudi yang zalim di sana. Dan juga mendoakan kemenangan untuk kaum muslimin di sana atas Yahudi. Untuk para mujahidin yang berjihad fi sabilillah di sana untuk mengalahkan Yahudi. Kita doakan setiap hari kalau bisa. Ya bukan kalau bisa, ya harus bisa setiap hari. Bahkan setiap waktu-waktu sholat, setiap antara adzan iqamah, ketika teringat itu jangan lupa mendoakan. Ketika di mana saja ingat itu, doakan. Dan doa itu senjata bagi orang beriman. Dan minimalnya kita ini punya kepedulian di sisi Allah, ya. Itu yang masih kita mampu. Kemudian juga ketika ada penggalangan dana untuk di sana, ya kita sebisanya, semampunya memberikan apa yang kita cintai untuk orang-orang yang kita cintai. Meskipun tidak harus sekarang, kalau sekarang belum ada ya tidak harus sekarang. Karena bantuan yang antri, yang belum bisa masuk itu ribuan kontainer, ribuan tronton. Saya alhamdulillah hampir setiap hari juga update terus berita dari Ustadz sahabat saya yang ada di, ya Ustadz kita juga yang ada di pinggiran Gaza sana, yang juga bawa dana miliaran tapi juga belum bisa masuk. Ya. Sekitar 5 atau 6 hari yang lalu sempat dibuka, tapi yang masuk itu hanya sekitar 60-an tronton atau 60 kontainer. Setelah itu di stop lagi oleh Yahudi, karena perbatasan itu dikepung, dicegat oleh Yahudi. Bantuan dari Arab Saudi, dari Uni Emirat Arab, dari Mesir, dari banyak negeri Timur Tengah banyak sekali. Antri tapi tidak bisa, belum bisa masuk. Kadang dibuka sebentar, masuk sedikit, ditutup lagi. Kadang yang boleh masuk cuma kafan. Ya. Yang jelas berat. Ya, berat. Dan perlawanan mujahidin atau kaum muslimin di Palestina terhadap Yahudi itu bukan kesalahan. Sebenarnya Yahudi itu enggak punya wilayah. Mereka ini menjajah. Seperti kalau misalnya di Indonesia ini dijajah, atau zaman Belanda dulu dijajah. Terus ada semacam perlawanan, gerakan perlawanan, kan tidak bisa disalahkan. Secara hukum juga tidak salah. Meskipun ya kadang-kadang sebuah gerakan itu kurang pertimbangan akibat atau tidak memprediksi nantinya akibatnya gimana. Tapi yang jelas saat ini sudah terjadi semuanya. Dan seorang muslim tidak boleh menghinakan muslim yang lain, alias nyukur nih, atau mengatakan malah menyalahkan yang Islam, itu tidak betul. Ya. Tetap yang salah adalah Yahudi, yang kita salahkan Yahudi. Dan kita tetap berpihak di kaum muslimin dan tetap menganggap Yahudi itu musuh. Ya. Dan kita doakan kehancuran.
supaya Allah mencapik-capik kesatuan mereka, menghancurkan mereka sehancur-hancurnya, menjadikan bahaya mereka menimpa sesama mereka. Doakan setiap hari begitu. Nah, dan pesannya Ustadz yang ada di sana bahwa bantuan saat ini jangan buru-buru dikirim, jangan, simpen dulu, kumpulkan, kebutuhan nanti akan sangat besar. Saat ini bantuan dari negara-negara secara resmi itu banyak, dan biasanya itu cuman awal-awal, nanti setelah itu ya tidak ada bantuan. Ya. Nah, akhirnya orang kafir yang datang belakangan bawa bantuan untuk misi mereka. Ya. Nah, saat ini makanya disimpan dulu bantuan itu, nanti ketika dibutuhkan akan dikabari, nanti kita kirimkan insyaallah. Nah, baik, demikian apa yang bisa disampaikan. Kalau berkaitan dengan pemilu, ini rawan untuk dibicarakan saat ini ya. Ya, pribadi saja, nggak apa-apa. Ya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.